Selamat malam, teman-teman Reva. Perkenalkan, saya Suryanta, teman David lebih dari 40 tahun sejak kita masih mahasiswa. Nanti saya akan cerita bagaimana keluarga David ini yang mengajak saya untuk mengenal Kristus. Ya, nah beberapa waktu lalu David ini meminta saya untuk mengisi Reva. Saya minta waktu, kira-kira apa yang bisa saya share. Sampai akhirnya ada dorongan untuk men-share tentang pengalaman hidup daripada diri saya sendiri. Ya. Saudara, saya share screen dulu ya. Sahabat sepanjang kehidupan. Ya. Maaf Pak, mungkin volumenya suara kencengin dikit. Sorry. Sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas? Lebih jelas? Oke. Ya. Ya. Saudara, saya bekerja sebagai seorang insinyur sipil. Ya. Jadi, ini profil saya. Saya bekerja di PT Devi Sukanta Konsultan sebagai seorang structural engineer, ya, lebih dari 30 tahun. Dan saya sebagai koordinator daripada GBI Tegal Kedoya di bawah gembala kita Pak Rubin Adi Abraham. Nah, sehingga saya itu bekerja sebagai perencana struktur, saudara. Itu gedung-gedung tinggi. Banyak kantor menangani. Sebagai contoh adalah Pakubuwono, kompleks Pakubuwono itu semua kantor yang mendesain strukturnya. Demikian juga kalau saudara lihat Trigata, The Plaza, Keraton, itu desain daripada kantor. Saudara, perhatikan di sini saudara ya. Selain bekerja yang full time tersebut, Tuhan tetap membawa saya untuk mengenal dan melayani Tuhan. Ini yang mau saya tularkan buat kita semua. Saudara, sekalipun waktu itu saya masih berkutat dengan waktu, anak-anak masih kecil, berkutat dengan pekerjaan, dengan uang. Tapi kalau kita mau meresponi dengan positif, kita tetap masih bisa mengenal dan mengasihi Tuhan. Saudara pernah jatuh cinta kan? Sama seseorang? Sama, saudara. Sekalipun sibuk, sekalipun mau ujian, kita tetap bisa menyisihkan waktu. Saudara dan saya sangat bersyukur di dalam hidup ini saya merasa ditemani. Kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Dan juga bukan hanya Tuhan, tapi kita juga dikaruniai sahabat-sahabat di dalam Tuhan secara nyata. Termasuk dengan Pak David. Saya dengan beliau bersahabat demikian lama. Sama-sama tetap baik. Saling melengkapi. Sehingga saya bilang sama beliau minggu yang lalu, temanya adalah sahabat sepanjang kehidupan. Saudara, melalui tema ini, saya mau berbagi kepada saudara. Yang pertama adalah kita harus bersyukur karena Tuhan memberi sahabat-sahabat di dalam Tuhan yang bersama-sama dalam waktu yang demikian lama. Tapi yang kedua, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan sendiri yang mau menjadi sahabat kita. Nah, saudara, tujuan sharing ini apa? Tujuan sharing ini supaya kita semua
terus bersama, saling menyemangati, termasuk kepada anak-anak, kepada adik-adik, bahkan kakak-kakak semua. Mari kita menjadi satu keluarga Allah, saling bersahabat, dan ingat, Yesus sendiri berkata, kamu adalah sahabat. Sahabat sepanjang kehidupan, bahkan sampai kekekalan. Saudara, sudah beberapa kali saya juga mengikuti Reva. Minggu lalu juga ada Ibu Lucia yang bicara tentang mimpi. Maaf, saya akan bicara sesuatu yang sederhana. Tidak yang susah-susah. Tapi maksud saya, bagian dari kita, orang-orang awam ini loh, orang kebanyakan pada umumnya, apa yang bisa kita lakukan? Saudara, saya mau ngajak kita semua melihat ayat dulu ya, Yohanes 15, ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saudara, yang pertama, saudara, kita harus bersyukur karena Tuhan memilih kita untuk dijadikan sahabat. Ya, tadi ayat 14 berkata, kamu adalah sahabat. Saudara, cucu saya pernah berkata, Mami is my best friend. Saudara, waktu cucu saya berkata seperti itu, ibunya, yaitu anak saya yang perempuan, terlihat berharu. Matanya berkaca-kaca, bahagia. Padahal anak kecil itu bisa apa? Maaf saudara, malah masih sering nyusahin. Belum bisa bantu-bantu, masih minta diladeni. Tapi tetap saja si ibu bangga. Saudara, demikian pula Tuhan. Saya percaya beliau rasanya bangga kalau dari mulut kita keluar statement yang sama tadi. Seperti cucu saya tadi. Tuhanku adalah sahabatku. Kita dan Tuhan sama-sama menjadi sahabat. Tapi ayat di atas, jangan lupa ada kelanjutan. Jika kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kita harus mengerti. Mengenal apa yang Tuhan perintahkan dahulu. Kita perlu belajar dulu. Perlu melekat dulu. Tinggal di dalam aku. Itu saya terjemahkan, saudara. Menjadi murid. Kemudian Pak, kita lihat ayat 16 tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara, berbuah tetap di sini. Saya terjemahkan. Menjadikan. Ini pengalaman hidup yang ingin saya share. Oke, dan kita kembali dulu ya awalnya.
awal daripada kehidupan pribadi saya sendiri. Tingkat 3 di Unpar, Bandung, diundang bergabung oleh Tuhan melalui David dan keluarga. Kami mengikuti retret khusus bagi mahasiswa dari Gereja Salmasi Ronkali di Ronkali, Salatiga. Tanggal 15 sampai tanggal 18 Agustus tahun 78 dengan tema menjadi dan menjadikan murid Kristus. Saudara, pas tanggal 15-nya, sebelum kita berangkat, persis sebelum kita berangkat, masih di Semarang, saya diperkenalkan kepada ibunya David. Dan beliau berkata waktu pertama kali ketemu saya, dia berkata, saya masih ingat sekali, oh ini toh orangnya. Ya, saya kepingin tahu saja, kayak apa orang. Ingat, kamu sudah ada dalam doa. Itu kata maminya David, yang saya masih ingat sampai sekarang, saudara. Jadi ternyata entah sejak berapa waktu, mungkin setelah saya mendaftar ikut retret, David ngasih tahu maminya, sehingga saya mulai didoakan. Nama saya sudah masuk di dalam list doa daripada ibu. Saudara, singkat cerita, retret itu sungguh merupakan perjumpaan yang sangat membekas. Dan tema retret itu seperti tertanam subur di dalam hati. Dan waktu itu saya didoakan secara khusus oleh pendeta pembicara. Pulang ke Bandung, rasanya kami benar-benar berubah menjadi murid. Mulai bertumbuh, punya kerinduan yang dalam untuk membaca dan merenungkan firman. Bersama dengan David dan teman-teman, membentuk persekutuan dengan teman-teman ex-Mara. Hari Minggu habis gereja kita sambung ibadah lagi, saling melayani di antara kita. Mulai juga masuk dalam pelayanan di PPK, Pemuda Bagi Kristus di gereja. Bahkan saat itu pernah melayani di penjara, sampai di penjara di Bajo. Saudara, saya juga mengenal keluarga atau orang tua daripada Lydia, istrinya David, yang juga merupakan pengerja di gereja. Adik-adik Lydia menjadi murid sekolah minggu dari calon istri saya waktu itu. Lulus kuliah, kami pindah ke Jakarta. Awalnya kami larut dengan kemacetan, dengan kesibukan, kekurangan waktu, dan lain-lain. Mulai bekerja dan membentuk keluarga. Tapi kembali Tuhan mengundang untuk bergabung di dalam pelayanan. Di persekutuan doa rumah tangga di dekat rumah. Sampai akhirnya lebih dari 30 tahun saya sebagai ketua. Saudara, melalui persekutuan itu, istilah saya mengalami KKN, kuliah kerja nyata. Maka pelajarannya adalah menjadi murid dan menjadikan murid. Saudara, saya teringat waktu murid-murid yang pertama bergabung dengan Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula, dan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari?
Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Dia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan tahu. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan. Waktu itu kira-kira pukul. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara, dalam catatan dari The Passion, itu dijelaskan bahwa ayat 38 itu merupakan pertanyaan pertama yang disampaikan Yesus dalam pelayanannya kepada manusia yang akan, yang merupakan tujuan daripada kedatangan. Yesus berkata, apa yang kamu cari? Seakan-akan kalimat ini berkata, kalian cari aku tuh atau mau cuma cari berkatnya saja? Jawab mereka, Rabi, di manakah engkau? Kelihatannya jawaban mereka tidak nyambung, saudara. Tapi ternyata esensinya di dalam adalah mereka ingin mencari dan mendapatkan pemberi berkat itu sendiri. Bukan cuma ngejar berkat. Dan untuk mengenal Yesus dan ajaran-ajarannya, mereka sadar mereka harus hidup dekat dengan Yesus. Dan Yesus menjawab, mari. Dan Yesus baru kemudian bisa menunjukkan bahwa benar dia adalah anak. Dan untuk itu perlu waktu yang lama. 3,5 tahun ke depan, murid-murid dibukain satu dimensi kehidupan. Bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Saudara Andreas sebagai murid yang pertama mengalami sekolah langsung daripada Yesus, daripada gurunya. Pelajarannya apa? Pelajarannya dua. Menjadi murid dan menjadikan. Saudara, jadi selama pandemi ini timbul kerinduan yang mendalam dari diri saya untuk lebih mendalami murid-murid Yesus. Kita ulas satu persatu, saudara. Nanti minggu depan sampai ke murid yang ke-8, yaitu Nathanael atau Bartolomeus. Kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa lihat di YouTube. Kita bisa belajar bagaimana karakter mereka semua berbeda. Tapi Tuhan membentuk mereka dengan luar biasa. Satu persatu dibukakan dimensi-dimensi yang luar biasa. Tidak banyak yang membahas tentang murid-murid Yesus. Tapi saya di gereja sedang membahas ini satu persatu. Hampir tiap bulan kita keluar dari murid yang baru. Jadi ini sudah murid ke-8 kalau saudara mau ikuti. Karena banyak orang yang tidak membahas. Banyak sekali juga orang-orang Kristen yang tidak tahu murid-murid Yesus. 12 murid Yesus itu siapa saja, banyak yang tidak tahu. Apalagi mengenal pribadinya masing-masing. Ada Simon orang Selot. Itu siapa? Banyak yang tidak tahu. Ya. Oke, sekarang kita kembali kepada tema. Yang ingin saya sampaikan adalah menjadi murid dulu nomor 1. Kita ini manusia. Dari kecil diasah supaya bisa berpikir dengan baik.
diberi otak dan logika bisa berpikir. Tapi maaf, masih secara manusia. Padahal satu pelajaran hidup yang terus kita jalani adalah dan pengenalan akan Allah ini tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai. Dan kadang harus melampaui pemikiran atau di luar logika manusia. Saya teringat di Perjanjian Lama diceritakan ada satu orang yang sangat salah bernama Ayub. Ya, yang menjadi murid ini, saya mau ambil contoh seorang yang bernama Ayub 1 ayat 8 berkata seperti ini, saudara. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ini Tuhan yang ngomong loh. Bukan teman, bukan manusia yang lain, tapi Tuhan sendiri. Saudara, dia luar biasa. Senantiasa melakukan pengudusan bagi anak-anaknya. Yang khawatir kalau anak-anaknya berdosa. Kami kemudian kita tahu kisahnya. Anaknya habis, hartanya habis, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya mengecewakan pasangan. Dan dia juga diberi kesakitan fisik yang rasanya sampai ke tulang. Jiwanya terhempas. Imannya, istilah saya, sempoyongan. Tapi tidak musnah. Saudara ingat, manusia itu diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Dan Ayub diproses Tuhan dengan menyeluruh. Untung imannya masih tersisa. Di Ayub 1 ayat 2 dia berkata seperti ini, saudara. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Karena masih punya iman inilah kunci dasar sehingga dia tetap waras. Walau jiwanya dan tubuhnya babak belur ditimpa masalah. Saudara, kita melompat ke Ayub 23, ayat yang ketiga. Semoga aku tahu mendapatkan dan boleh datang ke tempat dia bersama. Ayat 5. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya. Saudara, dari ayat-ayat ini kita belajar, kita melihat proses untuk menjadi murid Tuhan. Jadi sebagai manusia, prosesnya adalah kita datang menghampiri Tuhan yang pertama. Di samping kita harus belajar mengenal kebenaran lewat firman yang kedua. Tapi yang ketiga, juga harus mengalami perjumpaan pribadi atau encounter with God. Kemudian yang keempat, mendapat pengertian sebagai jawaban-jawaban Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kelima, dan kita jadi. Saudara, ini adalah proses. Bagaimana kita bertanya, apapun juga mungkin pergumulan setiap kita berdoa. Tapi sampai akhirnya kita mengalami, entah melalui firman, atau melalui perjumpaan pribadi, melalui apapun juga, yang ujung-ujungnya kita mendapat pengertian sebagai
sebagai jawaban dari Tuhan. Dan kita mengerti. Harus sampai kita mengerti. Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang general. Tapi ada hal yang spesifik. Yang khusus dari pergumulan masing-masing kita kepada Allah. Semua orang berbeda dan Tuhan juga men-treat semua orang berbeda. Saudara kembali kepada Ayub. Dan Allah menjawab Ayub di pasal 38 sampai pasal 41. Saudara. Yang mau saya perhatikan adalah pasal 40. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Saudara, apa artinya? Katakan Ayub berkata, sekarang aku tahu engkau Tuhan. Selama ini aku melimitasi engkau. Pengenalan dan cara pandangku masih sebagai manusia. Tetapi engkau melampaui segala. Mungkin Ayub berkata, maafkan aku Tuhan. Sekarang aku tahu. Kebesaranmu melampaui apa yang bisa aku pikirkan. Mungkin istilahnya, now I get it, God. I see you don't fit into my box. Engkau di luar pemikiranku yang manusia. Engkau Tuhan. Ayo belajar sungguh-sungguh keluar dari pemikiran cara manusia karena memahami Tuhan yang bukan manusia. Saudara, kita perlu sampai mengenal dan masuk di dalam proses ini. Supaya kita benar-benar menjadi muridnya Dia. Mengenal suaranya yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti dan kita tidak bisa cari secara manusia. Saudara, untung kita hidup di perjanjian baru. Sehingga kitab suci sudah dilengkapi sampai ke penebusan Kristus. Sehingga pengenalan tentang Allah tidak sesulit seperti perjalanan tadi. Karena Yesus memang sudah dikirim oleh Bapa sebagai the living truth, kebenaran yang hidup. Dan bersama dengan Yesus, dia juga dikatakan, dia adalah firman. Dan firman yang tertulis itu dikatakan the written truth. Firman yang tertulis, kebenaran yang tertulis, yaitu di firman Allah. Dan kemudian juga Roh Kudus. Spirit of truth. Ketiga kebenaran ini yang mengajari kita untuk mengerti menjadi. Saudara, demikian juga Tuhan. Dia mendidik 12 muridnya sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Dan juga rencana Tuhan dalam hidup mereka secara spesifik. Demikian juga di dalam mendandani setiap kita. Tuhan mendandani Pak David beda dengan mendandani saya. Tuhan mendandani Lydia. Tuhan mendandani Ria. Semua pribadi masing-masing didandani. Sesuai dengan karakter masing-masing. Dan juga sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam ingin memakai.
Yang kedua, saudara, dari murid menjadikan murid. Sorry, saya kembali kepada teman-teman yang sama-sama tilawah Tuhan dalam retret yang saya ceritakan di atas. Saudara, ada yang dikaruniai karunia khusus sehingga mendapatkan pelayanan khusus seperti David. Ada yang jadi hamba Tuhan full-time, menggembalakan jemaat. Bahkan bukan cuma satu, tapi beberapa. Ada yang jadi ketua kaum wanita dalam sebuah gereja. Ada yang jadi ketua tabika yang mengurusi tentang kedukaan jemaat. Ada yang menjadi pembicara yang menguatkan banyak komunitas. Bahkan juga ada yang tetap bekerja full-time, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Macam-macam, saudara. Tapi yang jelas masing-masing tetap melekat dan menghidupi sebagai murid-murid Tuhan yang dapat tetap berbuah. Kita punya grup WA dan saling mengingatkan dan saling menyemangati. Tidak ada konflik. Yang adanya saling mengapresiasi dalam panggilan masing-masing. Kita semua bangga karena melihat Tuhan yang ajaib, melampaui dari apa yang kita bisa pikir. Saudara, mari kita saling menguatkan satu dengan lain. Kita sama-sama teman sekerjaan. Supaya kita sungguh boleh menjadi sahabat-sahabat seiman yang saling mendukung. Saat ini saya membantu Pak Rupin sebagai koordinator umum GBI Battle Kedoya. Lebih dari 15 tahun. Saudara, mungkin karena jemaat mengenal kami. Dari jemaat biasa dan profesional sebagai konsultan teknik. Bekerja full time, tapi mau melayani dan akhirnya dipercaya bahkan menjadi pejabat GBI. Ini justru membuat teman-teman lain juga termotivasi. Sehingga kita menjadi kelompok tumbuh bersama. Dan benar, masing-masing juga mengalami pembentukan dari Bapak. Sekarang, banyak teman-teman dewasa muda yang menjadi tulang punggung pelayanan di gereja kami. Ada yang masih sebagai perancang mode, tapi menjadi mentor dan ibu bagi generasi ini. Ada yang sebagai kontraktor interior dari hotel-hotel, tapi melayani sebagai tim inti penggembalaan. Ada yang masih buka toko di Tanah Abang, saudara, tapi all out buat pelayanan. Saudara, memang ada program dengan modul-modul saya murid Kristus di gereja kita. Baik dari berakar, bertumbuh, berbuah maupun berbuah lebat. Tapi memang secara manusia kita masih perlu orang-orang yang benar-benar bisa memberikan satu keteladanan hidup menjadi murid Tuhan. Dan ternyata keteladanan itu menular. Perlunya kita menjadikan murid generasi di bawah kita. Supaya terjadi kesinambungan sampai kepada akhir zaman. Tongkat estafet harus diturunkan kepada generasi di bawah kita.
Dan cara yang paling dinantikan oleh angkatan pengganti adalah keteladanan hidup kita. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 11 berkata seperti itu. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Saudara, biar hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi penerus-penerus kerajaan di bumi. Ingat ayat ini, saudara. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di dalam bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan, imitate me, for I also imitate Christ. The Passion menulis, I want you to pattern your lives after me. Just I pattern my life after Christ. Saudara, biar kita menjadi sungguh-sungguh panutan, menebarkan keteladanan hidup, menjadi contoh bagi generasi yang di bawah kita, supaya sungguh warna Kristus boleh tertular kepada generasi di bawah. Saudara, saya mau bagikan foto-foto itu. Ini foto saya yang mengambil sendiri, ya, bukan editan, karena saya yang berfoto sendiri. Tanggal 29 Desember tahun 2012, kami ada di tepi Sinai, di Sinai. Dingin, sudah pakai long john dan selimut, masih kedinginan. Bangun pagi-pagi, saya siap-siap, saya sudah mandi, saya sudah siap, tapi lagi nungguin istri saya mandi. Kira-kira pukul 7 sambil duduk di tepi jendela kaca. Mas, saya bawa kamera dan saya foto ke seberang. Maksudnya keluar melalui jendela itu. Saya foto beberapa kali. Saudara, sampai akhirnya kita pergi naik bus, beres-beres, dan di bus, karena perjalanan cukup lama, saya bukain lagi apa hasil fotonya. Saudara, dan saya terkejut. Ternyata foto ini sudah saya jadiin satu ya, saudara, dulunya masih pakai kamera, bukan pakai handphone, waktu itu masih kamera. Itu satu persatu. Jadi yang pertama ini jam 7:11, ya. Seakan-akan salibnya, ada satu salib yang seakan-akan akan terbit gitu ya, baru terbit. Kemudian yang di sini adalah 7:13 yang bagian kanan. Ini hanya selang waktu 2 menit, saudara. Salib ini berdiri. Kemudian 7:13 juga ini saya ambil juga foto yang lain. Ini apa? Warnanya apa sedikit berbeda dengan ini, tapi salibnya tetap sama berdiri. Dan yang terakhir ini pukul 7:15, salibnya seakan-akan sudah mulai mengabur gitu ya. Saudara, ini hanya 4 menit. Ini 7:11, ini 7:15. Ada serangkaian seakan-akan salib ini yang dari baru aja nongol gitu ya. Kemudian ini berdiri tegak, dan yang ini seakan-akan sudah mau menghilang. Saudara, pada waktu saya memfoto itu, saya tidak terlalu terlihat. Saya ngomong sama istri saya, bilang, kalau seumpama saya tahu ada itu, saya akan lari ke depan.
dan saya akan foto di depan salib. Tapi waktu itu saya seakan-akan hanya memfoto saja. Ternyata kamera saya merekam sesuatu peristiwa yang menurut saya ini seakan-akan hanya tanda kutip ditujukan bagi saya. Karena di satu rombongan itu 40 orang lebih. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang merekam, tidak ada yang membicarakan tentang hal ini. Kecuali hanya kodak saya dan akhirnya setelah saya lihat foto ini dan setelah saya bagikan kepada teman-teman semua pada heran, kok bisa ya? Bisa ada salib yang demikian jelas seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan menyertai engkau. Banyak teman berkata seperti itu, saudara. Jadi foto ini saya besarkan di rumah, saya list. Setiap kali saya sedang merasa lemah, saya hanya memandang foto ini. Dan seakan saya mendengar ada suara yang berkata, ini aku, jangan takut. Saudara, saya percaya memang ini seakan-akan sebagai konfirmasi kepada saya pribadi. Tapi ini juga merupakan saya bagikan pada malam hari ini karena saya percaya Tuhan mengasihi bukan hanya saya, tetapi semua orang yang datang kepadanya dengan ketulusan, dengan kerinduan, dia akan selalu baik. Yang terakhir, saudara, sangat bersyukur kita karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena Tuhan memilih kita untuk dijadikan sahabat. Itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, kita juga bersyukur karena kita juga memiliki sahabat-sahabat secara nyata. Sesama pengikut Kristus yang tetap berbuah sepanjang kehidupan. Saudara, beberapa waktu yang lalu pada saat Olimpiade digelar, kita semua mungkin banyak yang melihat bagaimana Grecia dan Aprilia mendapatkan medali emas Olimpiade. Dan kemudian setelah mendapatkan atau menang itu, ada telepon dari Indonesia dan ternyata yang telepon adalah Presiden juga. Saudara, kita mungkin melihat di YouTube atau di beberapa media yang lain. Beliau bilang sangat senang dan bangga melihat penampilan daripada mereka berdua. Kemudian yang terakhir dia ngomong, saya tunggu kalian di istana. Saudara, kerinduan terbesar dari saya yang saya sampaikan malam hari ini. Terjadi reuni. Kita bersama dengan sahabat-sahabat di dalam Kristus sepanjang kehidupan ini ditunggu Tuhan juga di kekekalan. Aku tunggu engkau di surga. Seperti Jokowi menjanjikan Grecia dan Aprilia. Saya percaya Tuhan juga berjanji kepada kita. Aku tunggu engkau nanti di surga. Jadi saya ingin, saudara, kalau saya berandai-andai membayangkan, kita akan ketemu kembali. Saya akan ketemu kembali dengan maminya David. Saya mungkin ketemu kembali dengan papinya Lydia. Juga dengan David, dengan Lydia, dan teman-teman yang lain. Yang tetap berbuah di dalam hidup ini. Menjadi murid dan menjadikan murid bagi Tuhan. Dan juga yang
ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah sahabatku yang setia. Itu saya rindukan. Itu yang saya rindukan. Yesus sendiri yang akan menyambut kita sebagai sahabatnya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita galang terus sahabat sepanjang kehidupan. Dengan David, dengan yang lain. Semua teman-teman yang berbuah bagi Kristus. Kita adalah sahabat. Kita juga adalah sahabatnya Tuhan itu sendiri. Dan sahabat sepanjang kehidupan ini tetap terjaga, terpelihara sampai kepada kita. Amin. Tuhan